Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang saya cintai, pada kesempatan PLS kali ini dengan materi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang nantinya akan saya sampaikan, perkenalkan dulu, nama ibu adalah Ibu Indriana Nur Hanifah. Saya bertempat tinggal di Kelipang Pesona Asri Blok H nomor 46. Anak-anakku kelas 7 yang saya cintai, ibu akan memperkenalkan, selain ibu yang mengampu pendidikan agama Islam di SMP Negeri 37, ibu ditemani oleh Bapak Muhammad Amik Fahmi MPDI. Tentunya nanti juga akan bertemu dengan kalian semua di kelas 7. Baiklah anak-anakku, pada PLS kali ini, ibu akan memberikan materi tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelumnya, kalian harus tahu apa itu pengertian pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan untuk menguatkan iman dan ketakwaan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi manusia yang berakhlakul karimah atau berakhlak mulia. Manusia membutuhkan agama sebagai pegangan. Mereka merasakan bahwa dalam jiwanya ada suatu perasaan yang mengimani, mengakui adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang maha kuasa, tempat berlindung dan memohon pertolongan. Nah, apa pentingnya mempelajari ilmu agama? Tentunya penting sekali anak-anak, apalagi kalian semua sebagai siswa-siswi SMP Negeri 37 sebagai pelajar muslim. Seseorang tidak akan bisa melakukan dengan benar berbagai macam perbuatan wajib, menjauhi perbuatan haram, kemaksiatan, melaksanakan amalan-amalan sunnah, kecuali dengan dasar ilmu. Ilmu menjadi landasan seseorang untuk melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan dan menjauhi kemaksiatan, sekaligus mengupayakan mengerjakan sunnah-sunnah, di mana semua itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pentingnya ilmu agama yaitu man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rud. Barang siapa beramal tanpa dasar dari kami atau ilmu, maka amalan tersebut tertolak. Hadis riwayat Muslim nomor 1718. Yang kedua, pendapat dari ulama yang bernama Syekh Ahmad bin Ruslan As-Safi'i dalam bukunya yang berjudul Matnuz Zubat, yaitu wa kullu man bi ghairi ilm ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbalu, yang artinya, dan setiap orang yang beramal tanpa menggunakan ilmu, maka semua amalan-amalannya, ibadahnya itu tertolak dan tidak diterima. Berikutnya adalah manfaat ilmu agama Islam. Dalam kehidupan terdapat berbagai macam ilmu yang bermanfaat untuk dipelajari. Salah satunya ialah ilmu agama. Sejak kecil kita sudah diajarkan pendidikan agama oleh orang tua kita.
Selain itu, kita juga diajarkan pendidikan agama di sekolah-sekolah. Kalian pendidikan agama dahulu di rumah dengan orang tua kalian masing-masing. Kemudian di sekolah, kalian disekolahkan sejak dari TK, SD, dan sekarang kalian sudah memasuki SMP, tentunya akan diajari agama juga di sekolah. Tapi sayangnya zaman ini masih banyak yang tidak suka mempelajari ilmu agama. Lalu apa saja manfaat yang akan kita dapat memperdalam ilmu agama? Berikut ini adalah manfaatnya anak-anak, kita lihat. Yang pertama, manfaat kita mempelajari ilmu agama membuat manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Menjadi pribadi yang lebih baik. Setiap agama selalu mengajarkan kebaikan. Mempelajari ilmu agama dapat membuat manusia menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan menjadi pribadi yang lebih baik, maka kita akan memberikan pengaruh positif bagi orang lain. Selain itu, jika kita berbuat baik kepada siapapun, maka kita akan mendapatkan kebaikannya juga dari orang lain. Khususnya berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga guru-guru kita. Mengapa demikian anak-anak? Kenapa kok berbuat baik itu pertama kepada orang tua? Karena orang tua itu mendidik kalian sejak kalian dalam kandungan itu sudah diberikan gizi yang baik, diberikan berbagai macam fasilitas untuk kamu sebelum lahir, setelah kamu dilahirkan, berbagai kasih sayang orang tua sampai kamu sekarang ini. Ya, tentunya orang tua kalian yang berperan. Yang kedua adalah guru. Guru itu adalah orang tua kita yang kedua. Kalau kamu di sekolah pasti orang tua kita adalah guru. Kita akan ketemu dengan guru-guru kita. Nah, oleh sebab itu kita harus berbuat baik juga dengan guru kita. Yang kedua, terhindar dari perbuatan dosa. Setan selalu membisikkan manusia agar selalu berbuat dosa. Dengan mempelajari ilmu agama, manusia akan terhindar dari perbuatan dosa. Karena manusia akan tahu larangan apa saja yang dapat menimbulkan dosa. Sebab perbuatan dosa tidak hanya dapat menuntun manusia menuju kesesatan saja, namun perbuatan dosa itu akan menuntun manusia ke pintu neraka. Yang ketiga, selalu ingat kepada Allah. Terkadang kita sering menemukan orang yang jarang beribadah. Ya apa tidak anak-anak? Bisa dikatakan kalau mereka jarang mengingat Allah. Padahal kita tidak bisa hidup kalau bukan karena kehendak Allah. Oleh karena itu, pendidikan agama akan mengajarkan kita untuk taat beribadah. Dengan begitu, manusia akan selalu mengingat dan mengingat Allah dimanapun berada. Yang keempat, lebih bersyukur dalam kehidupan. Pada dasarnya, manusia memang memiliki sifat yang tidak mudah puas. Dengan adanya pendidikan agama, kita selalu diajarkan untuk selalu bersyukur dalam kehidupan. Bila kita mendapatkan banyak rezeki, hendaklah kita bersyukur dan tidak sombong. Lalu, bila kita sedang mendapatkan musibah, kita juga harus bersyukur sebab Allah Subhanahu wa ta'ala masih perhatian kepada kita. Jadi musibah ataupun kenikmatan berarti kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Berikutnya, yang kelima, membuat manusia lebih ikhlas. Saat manusia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang manusia itu tidak ikhlas. Memang ikhlas merupakan hal yang sulit untuk dilakukan. Agama mengajarkan kita untuk selalu ikhlas dengan keadaan apapun. Saat mendapat ujian hidup dari Tuhan, kita ikhlaskan dan pasrahkan saja kepada Tuhan.
Sebab Allah Subhanahu wa taala menguji kita untuk meningkatkan derajat kita sebagai manusia. Berikutnya adalah syarat-syarat mendapatkan ilmu agama. Syarat-syarat mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat yang pertama adalah hati harus selalu jernih. Sofil qalbi. Hati harus bersih dari sifat-sifat tercela. Jika manusia sudah bersih, maka hati tersebut mudah dimasuki ilmu agama yang berkah dan bermanfaat. Hati kita harus dibersihkan agar kita mudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, memakan makanan yang halal. Makanan yang dimakan para penuntut ilmu harus jelas kehalalannya. Sebab makanan yang haram dapat menjadikan hati kotor, keras, dan gelap sehingga sulit dimasuki ilmu agama yang suci. Yang ketiga, doa kedua orang tua. Ketika menuntut ilmu, jangan lupa meminta doa restu kepada kedua orang tua kita. Sebab doa orang tua itu bagikan doa para nabi kepada umatnya. Jadi jangan sampai lupa meminta doa restu kepada kedua orang tua kita supaya mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Yang keempat adalah ridho seorang guru. Jika ingin mendapatkan ilmu agama yang berkah dan bermanfaat, carilah ridho seorang guru. Jangan sampai menyakiti hatinya seorang guru. Sebab kita memperoleh ilmu dengan lantaran guru yang mengajari kita. Sejak kecil kamu yang mengajari siapa? Dari kamu TK sampai kalian menjadi sekarang ini, siapa yang menjadikan kamu sehingga kamu bisa memasuki SMP seperti ini? Itu berkat jasa Bapak Ibu guru kalian. Anak-anakku yang saya cintai, Ibu ucapkan sekali lagi selamat kalian sudah memasuki SMP. Ya, setelah kamu dari TK, SD, kemudian melanjutkan di SMP dan alhamdulillah keterima di SMP Negeri 37. Dan di sini Ibu ucapkan sekali lagi jaga kesehatan kalian walaupun kita nanti pembelajarannya masih belum tatap muka belum tatap muka atau masih daring. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan selalu protokol kesehatan yang didengungkan oleh pemerintah dijalankan dengan sebaik-baiknya. Dan saya doakan semoga kalian semua menjadi anak-anak yang soleh-solehah, mendapatkan ilmu agama yang bermanfaat dan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan guru. Begitulah anak-anakku yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini, pada materi kali ini ya anak-anak. Ibu mohon maaf undur diri apabila ada kekurangan, kesalahan, tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.